Halo, selamat malam saudara-saudari seiman. Waktunya sudah dekat karena keluarga saya akan ke Manado bulan Juli. Semoga bisa bertemu dengan kalian dengan muka sebelum kita belajar tentang para diaken. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena malam ini Tuhan membawa teman-teman seiman di studio ini. Saya sebagai hamba akan mengajarkan apa makna latar belakang para diaken kepada teman-teman. Kami berdua, Roh Kudus akan membantu kami sehingga kami bisa mengerti bagaimana semua yang ini diatur oleh Roh Kudus dan bagaimana Tuhan membesarkan gereja setempat. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. 자, Sekarang praktik-praktik seharusnya terjadi di dalam gereja setempat. Kita sudah melihat bahwa perjamuan Tuhan, perjamuan suci, dan persekutuan doa. Mengapa kita perlu berkumpul dan berdoa, dan apa makna doa. Dan minggu lalu kita sudah belajar penatua. Uh, Banyak orang sebagai manusia mereka mau menjadi pemimpin. Ah, Bukan karena mereka mengerti perannya ah, sebagai pemimpin, tetapi mereka hanya mencari puji-pujian manusia. Tapi kalian sudah belajar bahwa begitu seperti bahaya menjadi pemimpin di gereja karena kita hidup di dalam peperangan rohani. Dan juga si iblis, dia lebih bijak, lebih pintar, lebih kuat daripada manusia. Jadi kita terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin di gereja. Sehingga gereja itu bisa melayani dan memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar tentang diaken. Saya membagi topik ini dua series. Karena kalau terus mengajar, nanti kalian mungkin, oh, informasi-informasi pelajarannya terlalu banyak. Jadi saya potong. Jadi nanti 2 minggu kita akan belajar tentang diaken. Dan setelah itu kita akan melihat apa perannya pembukuan dan pelayanan wanita di gereja. Dan setelah itu kita akan membuat kesimpulan. Kalian tahu kita sudah dari bulan Januari sampai bulan Juni. Ini sudah setengah tahun. Kita terus belajar tentang gereja. Semoga kalian tidak terbosan, tetapi mungkin lebih menarik tentang bagaimana kita bisa melayani Tuhan sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Hari ini kita akan melihat apa artinya para diaken. Dan kita seharusnya menggali lebih dalam latar belakang bagaimana ini rekannya, nah, peran yang ini yang muncul. Ya. Dan dari situ kita akan melihat peran-peran sebagai para diaken di dalam gereja setempat. Dan juga sepertinya yang minggu lalu, siapa yang bisa menjadi diaken. Yang pertama, sebelum kita menggali lebih dalam, harus melihat bahwa siapa yang itu Tuhan, ya, atau gereja itu dimiliki oleh siapa. Apakah itu dimiliki oleh manusia atau perintis yang membangun atau mendirikan gereja sesuai dengan firman Tuhan, kita harus melihat 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saya sedikit heran mendengar pikiran atau pengetahuan atau pandangan
teman-teman di Sulawesi Utara, khusus ke agama kekristenan. Mungkin saya bisa salah, tetapi saya dengar dari teman bahwa kalau ada seorang yang mendirikan gereja, itu mereka bisa uh, memberikan gereja kepada generasi berikut. Maksudnya anak-anak atau istri. Karena itu gereja dimiliki oleh perintis. Waktu saya mendengar sangat heran. Oh, itu bagaimana? Gereja seperti usaha, seperti company? Tidak. Kita harus mengingat kembali bahwa Rasul Paulus, dia bilang dia menanam. Ini perintis. Dan juga Apolos dia menyiram. Menyiram apa artinya? Dia membagi keperluan seperti makanan rohani kepada jemaat. Tetapi siapa yang paling penting? Ini berarti siapa yang memiliki gereja setempat. Tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Allah. Ya. Manusia tidak mempunyai kuasa yang itu memberi pertumbuhan gereja setempat. Hanya Allah. Dia membawa jiwa-jiwa yang hilang ke gereja. Dan dia lebih memperhatikan yang ini. Pentinglah bukanlah A, melainkan B. Ya. Dia membandingkan dan dia menggunakan struktur kalimat untuk lebih memprioritaskan siapa yang itu lebih penting di dalam gereja. Apa itu A di atas ayat ini? Paulus dan Apolos. Bukanlah Paulus dan Apolos, melainkan Allah Tuhan. Ya. Jadi kita harus diingatkan kembali bahwa gereja setempat ini dimiliki oleh hanya Tuhan. Ya. Bukan perintis, bukan orang yang menanam, bukan orang yang menyiram, tetapi hanya Tuhan memberi pertumbuhan. Ya. Kemungkinan besar kalau kalian pergi ke gereja-gereja yang lain, mungkin gedungnya besar, kelihatannya bagus, lebih banyak anggota, jadi kalian berpikir bahwa, oh mungkin Tuhan sudah memberkati gereja itu. Tetapi jangan lupa, ya, kalian sudah belajar tentang gereja Alkitabiah sekitar setengah tahun. Semoga saya harap kalian bisa melihat apa yang benar, apa yang tidak benar. Kalau kalian sudah tahu praktek-praktek yang dilaksanakan di dalam gereja yang tidak benar, tetapi kalian terus hanya berteman dengan kalian atau tinggal saja, hmm, kasihan, ya. Apakah kalian bisa bertumbuh di dalam iman? Jadi sekarang Rasul Paulus dia mengingatkan kembali. Oke, kalian mungkin bisa membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 8 dan 9. Dipersilakan. Jadi sekarang Rasul Paulus menjelaskan bahwa pandangan duniawi dan pandangan Allah itu sangat berbeda. Karena di dalam pandangan duniawi, mereka selalu membedakan apa yang kita lakukan, ya, di dalam gereja. Kalau ada seorang yang mengajar firman Tuhan, mereka berpikir bahwa oh, dia mungkin posisi lebih tinggi. Kalau ada pembukuan di dalam gereja, oh, mungkin dia sudah dipercayai. Jadi posisi dia lebih penting. Jadi kalau mereka membedakan orang, apa yang itu terjadi di dalam gereja? Sahabat-sahabat, ya. Untuk apa? Mencari keuntungan dirinya sendiri. Jangan. Sekarang Rasul Paulus, dia sekarang menegur kepada anggota gereja Korintus.
Jangan membedakan orang-orang sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan di dalam gereja setempat. Semua sama. Dan apa saja yang kita melayani Tuhan di gereja setempat, semua sama akan menerima upaya, upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Jadi kita bisa melihat, kalau ada yang seorang memberi upah kepada orang kerja, itu apa artinya? Strukturnya, ya. Siapa yang milik itu? Tuhan, ya. Sekarang Rasul Paulus mengingatkan kembali bahwa struktur gereja, siapa yang itu kepala di dalam gereja? Bukan manusia, ya. Jadi kita akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya, ya. Jadi jenis pekerjaan tidak apa-apa, ya. Dari pandangan duniawi mungkin lebih bagus pengajar atau pendeta, pembina atau panitia. Tapi sesuai dengan hitungan Tuhan itu beda sekali. Kesetiaan, iman, ya. Apakah dia hanya melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan? Apakah dia mencari keuntungan dirinya sendiri? Beda sekali. Dan semua kita itu kawan sekerja Allah. Amin. Kalau kalian hanya mau menjadi pendengar di dalam gereja, apakah kalian sekarang masih hidup atau sudah mati? Banyak orang-orang sekarang kekristenan mereka menjadi pendengar. Oke, saya akan pergi ke gereja, duduk, mendengar firman Tuhan, musik-musik. Oh, ya sudah selesai. Oke, selesai ibadah hari Minggu. Dan waktu mereka keluar dari gereja, kehidupan mereka sama seperti orang-orang duniawi. Tidak. Tuhan memanggil kita sebagai kawan sekerja Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang Sang Raja. Jadi, dari situ kita harus melihat bahwa siapa memberi pertumbuhan gereja. Allah dan Tuhan. Sehingga kita harus berusaha melakukan praktek-praktek di dalam gereja itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan di dalam gereja, semua itu kawan kerja Allah, tapi kita bisa melihat waktu Rasul Paulus menulis surat kepada anggota jemaat Filipi, ada tiga jenis orang yang disebut berada di dalam jemaat Tuhan. Yang pertama, orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Oleh sebab itu, dalam pelajaran ini, selama 6 bulan, apa yang kita sudah belajar? Kita belajar tentang bahwa struktur gereja Alkitabiah dan posisi yang sebagai orang kudus di dalam gereja setempat. Dan yang kedua, kita melihat bahwa ada penilik dan juga penatua. Dan setelah ini, kita harus belajar tentang para diaken. Jadi jangan lupa ada tiga jenis orang yang disebut berada dalam jemaat Tuhan. Yang pertama orang kudus, yang kedua para penilik, dan para diaken. Mengapa Rasul Paulus ya membawa yang jenis yang pertama sebagai orang kudus? Ya, karena Tuhan lebih memperhatikan jiwa-jiwa di dalam gereja setempat, bukan posisi. Ya, tetapi di dalam gereja ini kelompok orang-orang yang manusia ini masih lemah, ya. Jadi Tuhan membuat struktur untuk melindungi gereja dia di dunia ini. Jadi dia memilih para penetua, ya, dan pembina
sehingga mereka bisa lebih memperhatikan pelajaran yang tentang Yesus Kristus dan menginjili orang-orang yang lain, memberitakan Injil. Dan sekarang ada yang banyak hal-hal yang terjadi di dalam gereja, jadi gereja juga perlu diyakin. Tetapi sekarang masa ini banyak kesalahan atau hmm, pemahaman yang salah tentang perannya diaken yang terjadi di dalam gereja. Jadi kita akan belajar tentang gereja itu. Sebelum kita masuk menggali lebih dalam, kita harus melihat gereja mula-mula di Yerusalem. Apa yang sekarang itu gereja itu di dalam gereja yang terjadi? Yang pertama, pertumbuhan jumlah jemaat yang meledak secara gratis. Yang kedua, orang-orang percaya saling menggunakan barang secara bersama-sama. Yang ketiga, menjual harta milik dan membagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Karena karya iman, mereka tidak menganggap harta miliknya sebagai milik pribadi. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang apa yang itu terjadi di gereja mula-mula, dan barangkali kita berpikir bahwa, oh, mungkin gereja mula-mula memang luar biasa, bagus. Mari kita kembali masa itu, ya. Tetapi ada yang dosen, dia bilang ini, di dalam gereja mula-mula ada banyak masalah dan persoalan yang terjadi, sehingga kita sekarang masa ini orang Kristen bisa belajar dari kesalahan mereka. Ya. Dan kita bisa melihat yang pertama pertumbuhan bagaimana gereja itu menjadi lebih besar. Jadi nomor itu 120 ini yang pertama mereka berkumpul untuk berdoa sebelum mereka menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Kira-kira 120 orang banyaknya, ya. Dan yang berikut Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, ini bagaimana ini? Ya, mereka belum ada tempat ibadah. Dan yang berikut Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 4, mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ya, ini anak-anak dan perempuan belum termasuk. Jadi kalian bisa lihat 120, 3.000, 5.000. Memang itu cukup besar, ya, kelompok. Dan juga mereka belum ada tempat ibadah, belum ada gedung, ya. Dan itu bukan selesai. Terus bertambah. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 14, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa 120, 3.000, 5.000, dan semakin lama. Jadi waktu itu orang Kristen itu semakin banyak, kelompok yang besar sekali. Dan yang berikut, jadi apakah ini semua gereja itu menjadi besar karena usaha Rasul Paulus, Rasul-Rasul waktu itu? Firman Tuhan bilang ini, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ini semua pekerjaan Allah, Tuhan. Yang pada awal kita sudah melihat siapa yang menanam, siapa yang menyiram, semua sama. Itu tidak apa-apa. Tapi siapa yang membesarkan gereja? Itu Tuhan. Prinsipnya sama. Dan
kalau kita melihat bahwa semua kelompok yang besar saat mereka berkumpul, apa yang mereka melakukan, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi mereka selalu membagi apa yang mereka punya dan membawa yang mahkanankah atau kekayaankah, kepunyaan mereka ke gereja kelompok itu. Waktu itu belum ada gedung. Jadi mereka selalu berkumpul, belajar firman Tuhan, dan melaksanakan apa yang mereka dipelajari. Jadi semakin lama orang-orang Yahudi melihat bahwa kehidupan mereka sangat berbeda. Dan yang ketiga, pasal 2 ayat 45, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi di dalam gereja, ya, tingkat mungkin ekonomik semua berbeda waktu itu. Tapi mereka sangat terharu dari firman Tuhan. Mereka belajar tentang kerajaan Allah, ya. Oleh sebab itu mereka selalu dipelajari bahwa janganlah mencari yang di bawah tetapi di atas. Dan mereka mau melaksanakan. Jadi ada orang yang menjual dan membawa ke gereja dan gereja itu membagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi semua senang, ya. Mereka selalu memuji Tuhan, bersukacitalah bersama-sama. Dan keempat, kalian mungkin bisa membaca ayat pasal 4 ayat 32. Jadi waktu mereka berkumpul, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati, sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Jadi mereka tidak memegang apa yang mereka punya, tetapi mereka serahkan itu kepada Tuhan, dan Tuhan menggunakan itu untuk membantu ada yang seorang yang perlu, ada orang miskin, orang janda, dan tetangga-tetangga yang sangat butuh. Jadi gereja itu menjadi sumber berkat. Dan Manado Bible Chapel, tujuan yang gereja Manado Bible Chapel salah satunya, Manado Bible Chapel mau menjadi sumber berkat bukan hanya kepada anggota tetapi di lingkungan dan Sulawesi Utara dan seluruh Indonesia dan sampai dunia. Sama seperti firman Tuhan. Tetapi kalian sudah lihat 120, 3.000, 5.000, semua terus bertambah. Banyak orang dan banyak harta-harta yang datang ke gereja. Jadi masalah itu muncul. Terjadi masalah dalam pelayanan pemberian bantuan di dalam gereja. Mungkin kalian bisa membaca pasal 6 ayat 1. Jadi kalian mungkin bisa lihat mereka senang-senang, hati-hati, tapi ada yang masalahnya muncul, ini mempengaruhi pelayanan-pelayanan rasul-rasul. Jadi lihat, dan dari pandangan duniawi, dari pandangan eh, kacamata duniawi, mereka berpikir apa artinya berkat, belum ada masalah di dalam kehidupan mereka. Tetapi pandangan anak Tuhan harusnya berbeda dengan itu.
Walaupun ada masalah yang terjadi, Tuhan bisa mengindahkan masalah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi masalah itu bukan hanya negatif, ya. Tuhan bisa mengindahkan masalah, ya, di dalam kehidupan kita untuk lebih indah. Jadi ini terjadi dan mempengaruhi pelayanan rasul-rasul. Jadi kalian mungkin, oh, bingung, apa pelayanan-pelayanan rasul-rasul waktu itu? Dan kalau kita melihat pasal 5 ayat 41 dan 42, ini cukup jelas menjelaskan tentang pelayanan-pelayanan rasul-rasul pada waktu itu. Mungkin kalian bisa membaca. Jadi pelayanan yang pertama, ya, setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka. Ada dua tempat yang dimuncul. Yang pertama di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Jadi kita bisa melihat rasul-rasul mereka hanya mengajar firman Tuhan di tempat bait Allah, tetapi mereka bisa mengunjungi rumah-rumah. Untuk apa? Bukan mengadakan pesta. Sulawesi Utara, ya, daerah khusus, selalu mengadakan pesta. Ya. Mungkin mereka suka makan bersama dan mendengar firman Tuhan saat mereka mengadakan pesta. Tetapi hatinya memang berbeda. Ya. Kalau kalian mau datang belajar firman Tuhan, kalian harus memeriksa hatinya kalian dulu. Ya. Apa yang Tuhan mau mengajarkan kepada kita, kita harus menyiapkan dirinya sendiri untuk mendengar firman Tuhan. Maka firman Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Tetapi kalian seperti datang di gereja untuk sepertinya apa itu, shopping. Saya lupa istilah. Hanya mencari-mencari kesukaan kalian, firman Tuhan. Ini yang sikap yang itu sangat salah. Ya. Dan rasul-rasul dia selalu mengajar firman Tuhan. Dan juga yang kedua, dia memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Ini dua-dua. Sekarang semua anggota Manado Bible Chapel kita berusaha untuk ini. Ya. Bukan hanya rasul-rasul. Karena Tuhan sekarang memanggil kita sebagai duta-duta Yesus Kristus. Kalau kalian sudah tahu firman Tuhan, kalian seharusnya mengajari itu kepada generasi berikut dan teman-teman, tetangga-tetangga, dan memberitakan Injil. Jadi Manado Bible Chapel sekarang merencanakan untuk mengadakan MDEC itu, apa itu, penginjilan dengan tim medis pada bulan Oktober. Ya. Jadi sekitar 25 orang yang akan datang dari Singapura dan dokternya sekitar 4 atau 5 dokter dengan ada yang teman-teman yang mau membantu pelayanan itu. Jadi sekarang Manado Bible Chapel walaupun kecil, tetapi kami akan fokus untuk bagaimana kita bisa memberitakan Injil kepada semua teman-teman, ya. Dan yang berikut, ini pelayanan dan itu masalah itu sekarang kesatuan gereja berada dalam bahaya perpecahan. Kisah para Rasul pasal 6 ayat 1. Timbullah, ya, sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi dan juga orang berbahasa Yunani. Jadi ini bagaimana? Orang Yahudi, orang Yunani, sekarang ada masalahnya muncul. Sebelum ini, semua ini kesatuan memang kuat sekali. Dan inilah yang keadaan. Situasi nyata-nyata terjadi di dalam gereja mula-mula.
Dan bagaimana rasul-rasul menyelesaikan masalah ini? Mungkin kalian bisa membaca ayat ini. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Disinilah sekarang rasul-rasul ya memberitahukan kepada murid-murid bagaimana mereka akan mengatur atau menyelesaikan persoalan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, mereka sudah mengerti apa yang itu penting. Rasul-rasul mereka bilang mereka lebih memperhatikan firman Allah. Jadi kita bisa melihat bahwa, oh, kalau begitu bagaimana ini semua persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja setempat memang cukup parah, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana mereka menyelesaikan persoalan ini. Nah, bagaimana mereka menguatkan ya hati-hati orang-orang percaya waktu itu di gereja Yerusalem lebih kuat, ya. Jadi minggu ini sudah selesai dan hari ini saya masih berpikir apa yang pertanyaan-pertanyaan yang kalian bisa menggunakan di dalam grup diskusi. Jadi nanti saya akan kirim, tetapi saya minta kalian mungkin bisa sharing apa yang kalian belajar dari sini. Dan juga minggu lalu saya minta foto-foto ya tugas-tugas kalian. Saya menerima hanya satu eh, tugas dari ya satu anggota. Jadi kalau kalian sudah buat, jangan lupa foto dan kirim tugas minggu lalu. Jadi terima kasih pelajaran hari ini sampai ini.